Jika ada seorang laki-laki, kita masukkan ke kandang singa selama 10 menit, dan laki-laki yang sama itu kemudian duduk di samping wanita cantik selama 10 menit juga. Manakah yang rasanya lebih lama? Pasti kalian semua akan menjawab di kandang singa. Padahal waktunya sama, 10 menit. Itulah teori relativitas Einstein. Hai internet, selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih yang sudah nonton video-video saya sebelumnya, like dan subscribe. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan berita dari kami. Nah guys, seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini di negara kita itu sudah memasuki masa resesi, di mana semuanya menjadi susah karena pandemi ya. Tapi walaupun masa pandemi dan banyak orang kehilangan pekerjaan, kita tetap harus optimis ya untuk istilahnya bertahan hidup dan sebisa mungkin kita ngirit dari pengeluaran kita. Nah sekarang di video ini saya mau bahas tentang bagaimana sih caranya ngirit pengeluaran untuk oli samping di motor kita yang 2 tak. Nah sebelum kita membahas tentang oli samping, perlu kita ketahui dulu ya bahwa untuk memelihara motor 2 tak itu biaya apa aja yang perlu kita keluarkan. Nah saya akan membaginya menjadi 4 macam ya. 4 macam itu kita urutkan dari biaya yang paling besar, kemudian yang ke bawah itu agak kecil. Nah biaya yang paling besar nomor 1 yaitu biaya bahan bakar. Jadi entah pakai premium, pertalite, pertamax, turbo dan sebagainya, semakin kita jauh pergi naik motor, itu semakin banyak duit yang harus kita keluarkan untuk beli bahan bakar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biaya oli samping. Oli samping ini juga sama kasusnya dengan biaya bahan bakar. Semakin kita pergi jauh naik motor kita, biaya yang kita keluarkan untuk oli samping itu juga semakin besar. Terus biaya yang ketiga, yang di bawahnya itu oli mesin. Oli mesin juga begitu. Tapi oli mesin ini nggak terlalu besar dibandingkan dengan oli samping, karena oli mesin itu penggantiannya bisa diulur ya. Misalnya yang biasa 1.500 km bisa diolah menjadi 2.000, 2.500 bahkan sampai 3.000 km itu masih aman ya. Jadi biayanya itu masih bisa diirit. Kemudian yang keempat itu adalah biaya servis buat ke bengkel, bersihin kerak, servis karburator dan sebagainya, serta biaya spare part. Nah di antara keempat tadi, yang nomor 1 dan nomor 2, bahan bakar dan oli samping, itu saya sebut sebagai biaya tetap ya, karena semakin kita jauh pergi atau semakin kita lama pakai motor kita, itu biayanya kan semakin besar. Kemudian yang biaya nomor 3 dan nomor 4 itu biaya tidak tetap. Nah sekarang kita fokus di biaya yang nomor 2, oli samping, karena untuk biaya bahan bakar itu, bahan bakar pilihannya nggak terlalu banyak dan pengiritannya itu nggak terlalu signifikan ya. Jadi saya fokus di biaya oli samping karena itu akan mempengaruhi biaya-biaya yang lain. Nah guys, oli samping itu banyak sekali macamnya, dan saya akan membaginya, yang penting itu kita membaginya dari jenis bahan bakunya. Itu ada 3, yaitu mineral, semi sintetik dan full sintetik atau 100% sintetik. Nah dari 3 itu manakah yang akan kita pilih? Apakah kita harus memilih yang oli samping yang paling murah? Saya rasa sih jawabannya relatif ya. Murah itu nggak berarti harus berarti paling irit. Nah perlu kita ketahui bahwa fungsi utama oli samping itu kan untuk melumasi dinding silinder dan piston pada saat terjadi pembakaran. Nah kalau kita lihat di video saya sebelumnya yang Motul 800 seperti link di atas ini, di situ faktor yang paling penting memilih oli samping yaitu viscosity dan
flash point atau titik nyala. Nah, sebisa mungkin kita cari titik nyalanya yang lebih besar. Nah, biasanya oli mineral dan oli semi sintetik itu flash point-nya itu lebih tinggi semi sintetik dibandingkan mineral, sedangkan yang full sintetik itu lebih tinggi lagi dibandingkan semi sintetik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita harus memilih yang flash point-nya paling tinggi, yaitu full sintetik? Menurut saya sih enggak ya, karena itu harganya akan terlalu mahal sekali. Terus apakah yang paling murah oli mineral? Menurut saya juga enggak, karena nanti efisiensinya akan berkurang, bahkan ujung-ujungnya menjadi boros. Makanya saya lebih suka memilih oli yang semi sintetik untuk masa resesi seperti ini. Nah, di sini nih ada contoh. Saya punya ada 3, ini semi sintetik semua. Saya nggak di endorse salah satu produk ini hanya sekedar contoh aja. Nah, ini ada Evalu Pro, Castrol Active, dan Idemitsu. Ini semua sintetik semua. Walaupun di sini hanya tulisannya sintetik, di sini sintetik teknologi, dan sini semi sintetik. Ini sebenarnya sama, semuanya itu semi sintetik. Nah, kenapa kalau kita harus milih semi sintetik dibandingkan mineral yang harganya lebih murah? Karena gini pertimbangannya, kalau kita pilih semi sintetik, pelumasannya lebih bagus karena dia flash point-nya lebih tinggi dibanding mineral, sehingga ada dia terbakarnya agak belakangan dibandingkan bensin, sehingga pertama fungsi pelumasannya tercapai, sehingga biaya servisnya dan pistonnya itu jadi lebih awet. Jadi kita ngirit dari biaya spare part dan biaya bengkel. Kemudian juga keraknya lebih sedikit dibandingkan yang tipe mineral, sehingga kita juga ngirit biaya servis, jadi nggak perlu bolak-balik ke bengkel. Terus yang kedua dari segi bahan bakar, karena flash point-nya dia lebih tinggi, biasanya itu pada saat dia terbakar belakangan itu ada sedikit energi tambahan di motor kita, sehingga kita nggak perlu buka gas lebih gede lagi, motor udah ngacir, jadi bensinnya lebih ngirit, jadi bensin lebih irit, biaya spare part dan biaya servis lebih irit. Dan yang ketiga, masalah harga. Saya lihat di pasaran, harga oli mineral dengan oli semi sintetik itu harganya hampir sama, selisihnya tipis. Sedangkan keraknya itu lebih sedikit semi sintetik. Nah, kalau kita misalnya paksain pakai oli mineral, kita harus, supaya penelumasannya lebih bagus, harus diborosin. Nah, kalau diborosin berarti kan olinya lebih boros, duit yang keluar lebih banyak. Walaupun olinya lebih murah, nanti ujung-ujungnya pengeluarannya lebih besar. Oleh karena itu di masa resesi, ini menurut opini saya ya, saya lebih suka pakai oli semi sintetik, karena walaupun kelihatannya sedikit lebih mahal dibanding oli mineral, tapi bisa ngirit biaya-biaya yang lain. Terus kalau misalnya kualitasnya bagus, kenapa nggak pakai full sintetik? Nah, masalahnya full sintetik di negara kita itu harganya sangat mahal, bisa di atas 200.000 per botol. Nah, itu jauh. Walaupun dia lebih irit, tapi nggak signifikan, jatuhnya malah lebih boros. Nah, perlu kita ketahui, harga oli-oli ini kemarin saya beli semua ya. Yang ini Evalu Pro ini 28.000, yang Castrol Active ini 37.000, sedangkan Idemitsu ini kemarin kalau nggak salah 45.000 ya, 45 atau 47.000 saya lupa. Nah, sedangkan oli yang mineral itu rata-rata ya harganya sekitar 20, 25, bahkan ada juga oli mineral yang harganya lebih mahal dibandingkan Evalu Pro. Menurutku tuh nggak worth it, mendingan pakai yang semi sintetik sekalian ya. Oke guys, next time saya akan bahas ketiga oli ini secara teknis, dan jangan lupa ya guys, pokoknya tetap semangat dalam masa yang seperti ini, dan harus berpikir lebih jernih ya. Jadi murah itu bukan berarti ngirit ya. Terima kasih udah nonton video ini, dan see you.